Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alvin FM 181661014. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi manajemen risiko teknologi informasi pada perusahaan BUMN menggunakan standar COVID-5 dengan studi kasus PT Taspen Persero. PT Taspen merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan dana pensiun dan tabungan hari tua, serta perusahaan jasa lain. Sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia di bawah tanggung jawab Departemen Teknologi Informasi, PT Taspen menyiapkan anggaran khusus setiap tahunnya dengan jumlah yang tidak kecil untuk pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan seluruh kegiatan teknologi informasi, termasuk mengelola risiko teknologi informasi untuk mencegah dampak risiko yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian yang mengancam aset teknologi informasi serta menjaga keamanan informasi. Untuk mengukur pencapaian PT Taspen tersebut dalam mengelola penerapan manajemen teknologi informasi dibutuhkan sebuah evaluasi. Evaluasi tersebut terdiri dari beberapa tahapan yang meliputi analisis capability level, gap, dan risk assessment. Dari tahapan evaluasi tersebut dihasilkan sebuah rekomendasi dan strategi mitigasi yang dapat dipergunakan PT Taspen Persero dalam melakukan monitoring dan meningkatkan pencapaian kapabilitas manajemen risiko teknologi informasi serta meminimalisir dampak dan terjadinya risiko. Selanjutnya yaitu COVID-5. COVID-5 merupakan seperangkat pedoman dan hasil dokumentasi versi terbaru yang dihasilkan dan diterbitkan oleh ICG, yaitu IT Governance Institute, yang berfungsi untuk membantu auditor pemangku kepentingan atau pimpinan dalam menghubungkan antara model kendali bisnis dan model kendali teknologi informasi. COVID-5 terbentuk dengan mengintegrasikan beberapa framework lain seperti IT Framework, PAL IT 2.0, dan COVID 4.1. Selain itu, COVID-5 juga menyesuaikan antara best practice yang ada seperti ISO V3, TOGAF, dan standar relevan dari ISO. Menurut ISO 14012, COVID-5 mempunyai dua proses yang membahas mengenai manajemen risiko teknologi informasi, yaitu IDIMO 3 dan APO 12. IDIMO 3 ensure its optimization, bertujuan untuk memastikan tingkat risiko dan besar toleransi yang dapat diterima perusahaan telah dipahami, diartikulasikan, dan dikomunikasikan dengan baik, seperti memastikan apakah risiko yang terkait dengan teknologi informasi diidentifikasikan dan dikelola dengan baik. Yang kedua adalah APO 12 Managed Risks, bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko terkait dengan teknologi informasi agar tidak melebihi batas toleransi yang telah ditentukan organisasi, dan mengintegrasikan manajemen risiko teknologi informasi dengan manajemen risiko perusahaan PLM. Metode penelitian. 1. Menentukan objek penelitian, menentukan kerangka kerja yang tepat serta menggali informasi yang relevan. Kedua, menggunakan pengumpulan data sekunder dan primer dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner, observasi, dan wawancara kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, mendeskripsikan kondisi umum organisasi yang meliputi tujuan organisasi, penerapan teknologi informasi, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan Rorschach chart. Yang keempat, melakukan analisis penilaian capability level berdasarkan kerangka kerja COVID-5, khususnya domain proses IDIMO 3 dan APO 12. Yang kelima, lakukan gap analysis, risk assessment, dan menentukan langkah mitigasi untuk setiap proses yang melebihi batas toleransi organisasi. Yang keenam, membuat rekomendasi yang berisi solusi potensi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai kapabilitas organisasi. Yang ketujuh, menyusun kesimpulan yang berisi ringkasan tentang semua langkah yang telah dilalui dalam proses penelitian guna menjawab rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Hasil pembahasan. Rorschach chart memiliki fungsi pada tingkat proses tanggung jawab untuk peran struktur organisasi suatu perusahaan. Rorschach chart mendefinisikan kewenangan seseorang dalam suatu perusahaan yang berbasis teknologi informasi. Berikut ini merupakan Rorschach chart pada domain APO 12 dan IDIMO 3 yang kemudian akan digunakan untuk menentukan responden. Pada tabel 1, Rorschach chart APO 12 dan IDIMO yang didapatkan dari COVID-5 Enabling Process page 108 2012, ISACA dapat diketahui responsible, accountable, consulted, dan involved yang sesuai dan berkompeten sebagai responden dalam proses pengisian kuesioner domain APO 12 dan domain IDIMO 3 di PT Taspen. Tabel 1 chart Rorschach chart APO 12 dan IDIMO. Berdasarkan hasil pembuatan Rorschach chart dapat diketahui bahwa pihak yang berhak menjadi responden untuk mengisi kuesioner adalah jumlah 3 orang, antara lain kepala bagian teknologi informatika, staf IT, dan staf admin. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi kuesioner domain IDIMO 3 dan APO 12. Hasil kuesioner. Berdasarkan hasil pembuatan Rorschach chart dapat diketahui bahwa pihak yang berhak menjadi responden untuk mengisi kuesioner adalah sebanyak 3 orang, antara lain kepala bagian teknologi informatika, staf IT, dan staf admin. Berikut inilah hasil rekapitulasi kuesioner domain IDIMO 3 dan APO 12. Tujuan memastikan
bahwa risiko teknologi informasi perusahaan tidak melebihi kemampuan dan toleransi perusahaan dalam menerima risiko serta mengidentifikasi dan mengelola dampak risiko teknologi informasi terhadap nilai-nilai perusahaan dan mengurangi terjadinya kegagalan. Pada proses ensure risk optimization itu sudah mencapai level 3 dengan rating 150% dan warna kuning. Sementara pada rekapitulasi hasil kuesioner domain apa itu sudah proses manajer sudah mencapai level 2 dengan rating mencapai 100% dan rating warna berwarna hijau. Hasil dari penelitian ketiga responden dengan domain Edimotory dan Upper Develop yang terdapat pada level 2 dan 3 didapatkan nilai capability level untuk subdomain Edimotory dan berada pada level 2 yaitu manage process dan untuk Upper Develop berada pada level 2 manage process. Pada subdomain Edimotory untuk level 1 sampai dengan 2 sudah mencapai fully achieved. Karena pada level berikutnya nilai masih berada pada large achieved, maka untuk subdomain ini belum dapat dikatakan berada pada level 3, sedangkan subdomain Upper Develop masih berada pada level 2 dikarenakan pada level 3 belum ada yang mencapai level large achieved. Analisis capability level berdasarkan data kuesioner yang telah divalidasi dan hasil wawancara dan observasi terhadap bukti pendukung dihasilkan nilai capability level untuk domain proses Edimotory dan Upper Develop repeated test per zero pada level 1. Tabel 4 hasil analisis capability level dan IMO saat ini berada di level 2 dengan targetnya mencapai level 3. Sementara Upper Develop saat ini berada di level 2 dengan target mencapai level 3. Dan target pencapaian telah ditetapkan perusahaan untuk domain proses Edimotory dan Upper Develop sudah naik satu tingkat dari pencapaian saat ini yaitu berada pada level 3 established process sehingga dapat disimpulkan dari hasil pencapaian saat ini dan target pencapaian capability level yang berbeda didapatkan jarak atau gap sebesar 1 level. Kesimpulannya, yang pertama, proses evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada PT Tasper Persero menggunakan rangka kerja COVID-5 khususnya domain proses Edimo dan Upper Develop menghasilkan beberapa hal sebagai berikut. Kemampuan PT Tasper Persero dalam menjalankan proses ensure risk optimization dan Upper Develop sama-sama berada pada level 1 yaitu perform proses yang berada pada proses ensure risk optimization dan manage risk di PT Tasper telah diimplementasikan namun belum digunakan secara optimal dalam mendukung bisnis proses dan perusahaan. Yang kedua, besarnya gap yang terbentuk antara nilai capability level yang telah saat ini dengan nilai capability level yang dicapai untuk domain proses Edimotory dan Upper Develop masing-masing adalah sebesar ini. Kesimpulan yang kedua, hasil rekomendasi dan langkah mitigasi yang diberikan untuk bahan pertimbangan rencana perbaikan manajemen risiko teknologi informasi pada PT Tasper Persero adalah sebagai berikut. 1. Terdapat 12 rekomendasi yang telah dibuat supaya dapat meminimalisir kesenjangan gap dan nilai capability level pada domain proses Edimo dan Upper Develop dapat naik 2 tingkat ke level 3. Yang kedua, untuk mengatasi kelemahan dan permasalahan PT Tasper Persero dalam melakukan pengembangan sistem telemetri saat ini untuk menutupi kekurangan dari segi pendidikan yang dimiliki sebagai staf PT Tasper Persero untuk mengatasi masalah terkait kurangan staf yang bertugas dalam mengelola teknologi informasi beserta manajemen risiko teknologi informasi dan bermasalah tentang pengembangan tugas yang menumpuk untuk staf IT serta untuk mengatasi dan mengurangi dampak risiko yang diabaikan oleh beban ketimpangan tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.